Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggar Maretva Cendani dari kelas C dan NIM 2406011711231. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengatur atau melakukan literatur review dengan menggunakan 5 metode, yaitu compare, contrast, criticize, synthesize, dan summarize. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara melakukan import citasi di Microsoft Word dengan menggunakan Mendeley. Maka dari itu, pertama kita download Mendeley-nya terlebih dahulu. Kita buka website resminya, kita download untuk Windows karena saya menggunakan OS Windows. Kemudian kita tunggu sampai downloadnya selesai. Kemudian kita buka Mendeley-nya. Nah, di sini kita lakukan proses instalasi dari Mendeley Desktop. Kita next saja seperti biasa. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, proses instalasi telah selesai. Kita langsung run aja ya, berarti kita klik finish. Biarkan centang tadi. Kemudian di sini ada form untuk login. Jika belum mempunyai akun Mendeley, silakan register dengan mengklik tombol ini. Untuk saya sendiri, saya sudah memiliki akunnya, jadi saya tinggal masuk. Kemudian sign in. Nah, sebentar. Nah, di sini pada halaman awal kita dihadapkan pada beberapa opsi atau fitur yang ditawarkan oleh Mendeley. Pertama, Reference Manager biasanya sudah terinstalasi ketika kita pertama menginstal Mendeley itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting yang kita butuhkan nantinya untuk mengimport atau membuat citasi di Microsoft Word, yaitu citation plugin. Langsung saja, jika belum diinstal, kita klik install now. Nah, di sini langsung terkonfirmasi kalau citation pluginnya telah terinstall. Kemudian langsung saja kita import documents or library, yaitu untuk mengimport jurnal ilmiah yang telah kita download atau yang akan kita cari literatur reviewnya. Nah, di sini saya memiliki beberapa artikel ilmiah. Saya memilih 5 dari artikel ilmiah tersebut. Yang pertama adalah Deep Convolutional Neural Networks for LVCSR. Jadi LVCSR itu adalah Large Vocabulary Continuous Speech Recognition. Jadi ini lebih masuknya ke pengenalan suara. Kemudian yang kedua, saya memilih
jurnal berjudul A Convolutional Neural Network for Modeling Sentences. Jadi ini lebih ke pengenalan pola kalimat atau kata. Kemudian yang ketiga saya memilih Deep Convolutional Neural Network for Image Deconvolution. Jadi ini lebih membahas tentang bagaimana cara melakukan dekonvolusi pada sebuah gambar dengan CNN. Dan kemudian yang keempat, ini ada Recurrent Convolutional Neural Network for Object Recognition. Jadi ini lebih ke pengenalan objek ya, atau gambar. Di sini ada beberapa metode CNN-nya juga. Kemudian yang terakhir adalah dari Accelerating the Super Resolution Convolutional Neural Network. Jadi ini lebih membahas ke super resolution dari sebuah gambar dengan metode CNN. Lupa. Jadi saya di sini memilih topik CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi langsung saja kita buka Mendeley, langsung kita import tadi yang kita telah pilih jurnal ilmiahnya. Sebentar. Lalu klik open, kemudian ini close saja ya, close. Nah di sini sudah tertampil semua dokumen yang kita import tadi, dan setiap dokumen sudah otomatis terkenali atau terdeteksi metadatanya. Jadi nanti ini yang akan mempermudah kita dalam melakukan sitasi otomatis ke Microsoft Word. Kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Jika plugin-nya sudah terinstall, harusnya di Microsoft Word-nya sudah terdapat plugin untuk melakukan sitasi ke Mendeley-nya. Oke, kita coba ya di bagian references. Nah, di sini ini untuk melakukan insert sitasi. Contohnya kita lakukan menurut, nah kita input author atau title atau tahun atau apapun yang ada di jurnal yang akan kita sitasi. Contohnya saya akan melakukan ini ya, ini penulisnya Sainat. Nah ini jadi sudah ada di sini, tinggal kita klik oke. Nah kemudian kita langsung di sini bisa kita langsung jelaskan menurut Sainat ini apa gitu. Dan kemudian untuk melakukan input daftar pustaka mudah sekali, yaitu kita lakukan insert bibliography. Jadi di sini langsung keluar gitu untuk daftar pustakanya. Oh ya, saya lupa. Jadi pertama kita harus mengatur dulu di sini untuk tipe citasinya. Kita harus memilih yang ini, APA, untuk standar yang kita gunakan saat ini. Sebenarnya ada beberapa pilihan, bisa menggunakan yang lain juga. Jadi di sini saya akan langsung praktekkan melakukan beberapa metode dari literatur review. Yang pertama saya akan melakukan compare. Jadi sebelumnya saya telah membaca-baca dari beberapa jurnal ilmiah yang telah saya pilih ini. Jadi saya menemukan yang pertama
persamaan dari dua buah jurnal ilmiah yang saya pilih. Di sini jurnal ilmiah ini mengatakan tentang polling. Nah, di sini to leverage the model averaging ability of dropout, Goodfellow et al. Use max polling over future channels as the activation function. Jadi dia menjelaskan, langsung saja saya tulis ya. Penulisnya Ming Liang. Kita lakukan sitasi. Yang di sini max polling jadi dia mengatakan Liang bahwa max polling di CNN dapat meningkatkan optimasi dari data yang digunakan. Di sini saya menemukan bahwa jurnal yang dibuat oleh Nal Kalkbrenner dan kawan-kawannya, bahwa di sini dia mengatakan dynamic max polling yang digunakan oleh network itu sendiri, jaringan, dapat melakukan handle input sentence of varying lengths and induces a future graphs over the sentence that is capable of explicitly bla bla bla. Jadi dia juga mengatakan kalau max polling itu sendiri dapat melakukan handle dari data-data yang digunakan. Jadi di sini seperti dikatakan oleh, atau jangan seperti ini. Kita lakukan sitasi. Ini max polling juga dapat meningkatkan atau bisa handle data yang digunakan. Jadi ini merupakan compare ya, karena mereka memiliki kesamaan. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan kontras. Jadi untuk kontras itu sendiri kebalikan dari compare, yaitu mencari perbedaan dari beberapa jurnal ilmiah. Di sini masih mengenai max polling yang tadi ya. Jadi bentar.
Nah, jadi di sini dia mengatakan kalau di jurnalnya siapa ini? Di jurnalnya Sanaid mengatakan jika max pooling itu sendiri malah mengurangi spectral variance pada fitur inputnya. Jadi ini bertentangan dengan yang dimiliki oleh Liang tadi. Jadi max pooling malah bisa digunakan untuk meningkatkan performa untuk data yang kita gunakan pada fitur channel. Ini malah mengurangi. Jadi kita tulis saja sedangkan menurut Liang max pooling kan meningkatkan optimasi dari data atau dari channel. Oh ya, ini untuk melakukan daftar pustaka seperti tadi ya, langsung kita insert bibliografi. Sebentar, kita bikin sectionnya untuk melakukan ini. Nah, bisa langsung otomatis. Ketiga, saya akan melakukan criticize. Sekalian ya, nanti untuk synthesis dan juga summarize. Oke. Jadi untuk criticize saya menemukan di sini di jurnal milik Li Su dan kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa we consider real world image blur that suffers from several types of ini. Jadi dia mengatakan kalau dunia ini dipertimbangkan memiliki blur yang didapat dari beberapa kondisi ini. Menurut saya ini langsung kita tulis saja ya. Oke. Nah, di sini dia tidak menyertakan atau menambahkan data-data bukti dari beberapa tipe yang dapat mempengaruhi blur itu sendiri, seperti ini, clip intensity, camera noise, dan yang lainnya. Harusnya dia juga menyertakan beberapa data yang dapat mendukung
tipe-tipe ini. Simpelnya seperti ini saja ya. Jadi langsung kita ke 4, synthesize. Kita akan menggabungkan kalimat yang kira-kira serupa. Ya, di sini kita menemukan yang tadi dikatakan bahwa polling itu adalah important concept dari CNN itu sendiri. Jadi menurut Sainat dan kawan-kawan bahwa salah satu hal terpenting pada metode CNN adalah polling itu sendiri. Jadi kita lakukan citasi. Metode terpenting dari CNN adalah polling. Sedangkan di sini saya menemukan di liang salah, maksudnya di sini dia mengatakan kalau mana ya? Nah, jadi non-linear mapping, langkah non-linear mapping ini adalah langkah yang paling important untuk melakukan SR performance. Dan SR performance itu sendiri kita lakukan dengan CNN. Jadi bisa kita beri kesimpulan bahwa siapa ini namanya Chow dan kawan-kawan kita lakukan citasi. Langkah merupakan, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode yang merupakan metode terpenting pada CNN adalah polling dan langkah non-linear. Kemudian yang terakhir kita akan lakukan summarize. Di sini saya akan melakukan summarize dari mungkin artikel yang ini pada bagian conclusion. Jadi mereka menjelaskan kalau Max polling sebagai non-linear subsampling itu dijelaskan di sini ya. Jadi mereka bilang itu dapat melakukan capture word relation pada banyak bentuk, yaitu di sini kan tujuannya untuk melakukan pengenalan kalimat ya atau kata. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Max polling dengan ini fungsi subsampling nonlinear itu dapat melakukan banyak pengenalan kata atau kalimat, bahkan di sini dikatakan tanpa membutuhkan external features, jadi tanpa membutuhkan data-data yang lain lagi gitu. Langsung saya tuliskan di sini.
metode polling dengan sampling dapat melakukan pengenalan kalimat dan kata dengan baik. Nah, di sini semua sitasi yang telah kita lakukan telah otomatis tertambah di sini ya, bagian referensi yang telah kita buat tadi, karena kita telah melakukan reference dan insert bibliografi. Jadi setiap sitasi yang kita tambahkan otomatis tertambah juga di bagian referensi. Jadi inilah salah satu kelebihan dari Mendeley itu sendiri. Demikian mengenai literatur review yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.